Bab 671. Sebuah genangan darah. Ini adalah bagaimana generasi jenius binasa. Melihat Tuan yang tidak bisa dihancurkan dan Chen Ye, Qiling tidak mengatakan apa-apa. Dia menoleh dan menatap Chen Ye dengan cepat. Tuanku, aku bersedia mengakui Tuhan sebagai senjatamu denganku di sini, setidaknya aku bisa menghapus banyak untuk Anda. Masalah yang tidak perlu. Dia telah bebas dengan harga. Ini adalah satu-satunya kemungkinan untuk bertahan hidup. Tuan yang tak dapat dipadamkan mencibir, hanya karena kamu ingin membantu Tuan makam reinkarnasi. Maaf, kamu terlalu sampah untuk memiliki kualifikasi ini. Setelah kata-kata itu jatuh, Lord yang tidak dapat dipadamkan merentangkan 5 jarinya dan menamparnya ke tubuh Qiling. Menghilang antara langit dan bumi di tempat. Jeritan mengerikan dari roh alat terdengar, tapi sudah terlambat. Semuanya kembali tenang. Kipas kuno jatuh ke tanah. Lord yang tak terpadamkan meliriknya, langsung menyedot kipas arai kuno, dan melemparkannya ke Chen Ye. Meskipun benda ini tidak memiliki roh artefak, itu adalah mata arai yang sangat berharga, dan menggunakan ini sebagai arai memiliki manfaat tak terbatas. Anda menempatkan itu pergi. Bar. Chen Ye mengangguk, menyingkirkan kipas kuno, dan pada saat yang sama memandang Tuhan yang tak terpadamkan, dan mengucapkan beberapa kata, "Terima kasih, Tuan, atas tembakanmu." Tuan yang tak terpadamkan sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata, "Tuan," tetapi matanya dipenuhi dengan sedikit kelegaan. "Aku tidak ingin mengakuimu, tetapi dalam ujian kali ini, kamu memang memenuhi syarat untuk menjadi murid Tuhanku yang tak terpadamkan. Akhir-akhir ini, emosiku benar-benar buruk, tolong jangan pedulikan itu. Sayangnya, waktuku hampir habis. Setelah hari ini, aku tidak akan bisa lagi melakukan apapun untukmu. Satu-satunya jejak kekuatan yang tersisa, aku tidak tahu seberapa banyak yang bisa aku ajarkan padamu. Lupakan saja, ini kesempatanmu. Aku akan memasuki pemakaman reinkarnasi terlebih dahulu. Keberadaan dunia luar menghabiskan terlalu banyak kekuatanku. Setelah kamu menyelesaikan semuanya, temui aku lagi." Mata Lord yang tak terpadamkan menjadi sedikit kesepian, dan dia bahkan memasuki pemakaman reinkarnasi. Chen Ye bisa merasakan bahwa perasaan spiritual pihak lain terlalu lemah, hampir transparan. Tapi ada banyak hal yang tidak bisa dia cegah. Inilah makna keberadaan kuburan reinkarnasi. Setiap kali saya tumbuh dewasa, itu dengan harapan yang kuat ini. Tidak ada kata menyerah. Dia hanya bisa melangkah selangkah demi selangkah. Ratusan orang ini mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang berbalik arah. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah membuka rahasia itu dan menebus ratusan orang ini. Hanya dengan cara ini, dia mungkin memenuhi syarat untuk melihat tubuh sebenarnya dari 100 orang ini lagi. Chen Ye tidak memikirkannya lagi, melihat segala sesuatu di sekitarnya, dan buru-buru berjalan menuju Jilin. Dia mengambil Jilin di tangannya, mengeluarkan ramuan di tangannya, dan kemudian jarum perak perlahan jatuh di bawah bimbingan Truki. Truki menembus tubuh Jilin bersama dengan jarum perak. Wajah pucatnya perlahan memerah. Chen Ye menghela napas panjang. Untungnya, Jilin mengenakan harta tertinggi keluarga Ji dan menahan sebagian besar kerusakan, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Setelah beberapa saat, Jilin mengerang pelan, dan membuka matanya yang besar dan cerdas. Ketika dia melihat Chen Ye, dia dengan cepat melepaskan diri dari Chen Ye dan berkata, "Apakah kita masih hidup?" Matanya yang terkejut melihat sekeliling dan menemukan bahwa Bai Zanyuan sudah mati. Orang-orang itu semuanya mati. Ada darah dan mayat di sekitar. Tidak hanya itu, artefak itu juga telah menghilang. Bagaimana bisa? Jilin berseru, dia dan Chen Ye adalah satu-satunya di seluruh radius 100 meter. Dia dalam keadaan koma, dan tentu saja tidak mungkin untuk menembak. Mungkinkah Chen Ye memenggal kepala roh alat dan semua orang? Bagaimana bisa? Meskipun anak ini entah bagaimana memahami teknik formasi, basis kultivasinya masih sangat lemah, itu tidak memiliki kekuatan sama sekali. Dia melihat bekas pedang yang mengejutkan di tanah lagi, dan awan gelap yang tidak melayang di atas langit. Dia mengendus ujung hidungnya dan menemukan bahwa ada aura kuat lain di sekelilingnya. Napas ini bukan milik Chen Ye. Mungkinkah ketika dia dalam keadaan koma, seorang master datang? Dia buru-buru menatap Chen Ye dan bertanya, "Chen Ye, apa yang terjadi barusan? Apakah ada kekuatan besar? Seseorang membantu kita secara diam-diam." Secara alami tidak mungkin bagi Chen Ye untuk menceritakan kisah Tuan yang tidak dapat dihancurkan.
Rahasia kuburan reinkarnasi hanya miliknya. Belum lagi Jilin, bahkan orang tuanya tidak bisa mengungkapkannya. Ini dijelaskan oleh Master Besar pertama Luo Yuntian ketika pemakaman reinkarnasi dibuka. Untuk sementara, Chen Ye tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tiba-tiba, Jilin melihat bunga prem di tanah. Bunga plum ini mungkin datang dari luar karena gelombang udara barusan, awalnya tidak ada artinya, tetapi Jilin mengambil bunga prem dan berseru, mungkinkah Kunlun Su Ye Jitian yang membuat sekte yang tak terhitung jumlahnya ketakutan. Ya, dengan kekuatan seperti itu, bunga prem yang tersisa di sini pasti adalah Ye Jitian. Suara Jilin sangat pasti. Chen Ye terkejut, tetapi dia tidak berharap pihak lain memiliki asosiasi seperti itu. Dia tersenyum, sejujurnya, saya Ye Jitian. Jilin memutar matanya ke arah Chen Ye, dan mengejek, jangan berpikir bahwa nama keluargamu adalah Ye dapat berpura-pura menjadi Ye Jitian, dan kamu ingin mengambil semua pujian untuk dirimu sendiri. Hehe, jika kamu memiliki 1% dari Ye Jitian kedahsyatan, saya akan membakar dupa yang tinggi. Chen Ye tersenyum. Dia tahu bahwa pihak lain tidak akan mempercayainya, jadi dia hanya bisa berkata kepada Jilin, lupakan saja, jujur saja denganmu, aku melihat seorang pria dengan topeng tiba-tiba muncul sekarang, aku tidak tahu mengapa dia melakukannya. Membantu saya, dan, tampaknya ada seekor naga di atasnya, dan ada guntur dan kilat jatuh dari langit, terlalu menakutkan, bahwa Bai Zanyuan dan Qi Ling semuanya dibunuh olehnya sebelum saya bisa bereaksi, orang itu menghilang. Sepertinya dikatakan bahwa dia paling tidak disukai oleh bullying. Chen Ye hanya bisa menjelaskannya seperti ini. Meskipun ada banyak celah, Jilin menyentuh dagunya dan mengangguk, aku tahu itu seperti ini. Melihat tindakan Ye Jitian selama periode ini, harus ada hati yang sopan, dan karakter pihak lain sangat gila, seolah-olah melihat di orang kuat yang tidak terbiasa dengan Kunlun Su, itu normal baginya untuk menembak. Awalnya aku mengira Ye Jitian hanyalah seorang Saint King Realm. Sekarang sepertinya aku meremehkannya di Saint King Realm. Diperkirakan orang ini berada di Void Return Realm, dan bahkan mungkin lebih tinggi. Saya mendengar bahwa akar dan tulang Ye Jitian baru berusia 20-an. Bagaimana dia bisa lebih menantang daripada kakak perempuannya? Mungkinkah dia adalah keturunan keluarga tersembunyi di Gunung Kunlun? Jilin bergumam, matanya semakin bersinar, jelas semakin tertarik pada Ye Qilian ini. Setelah beberapa detik, dia menatap Chen Ye dan berkata dengan senyum jahat, Chen Ye, aku ingin memberitahumu kabar buruk. Kakakku sangat tertarik pada Ye Jitian baru-baru ini. Kamu mungkin memiliki saingan dalam cinta. Meskipun saudara perempuan saya telah membantu Anda selama 5 tahun terakhir, saya tidak dapat memahami perilakunya. Dia mungkin melihat Anda sebagai orang yang menyedihkan. Dikabarkan bahwa saudara perempuan saya menyukai Anda, jadi jangan menganggapnya serius. Bahkan jika saudara perempuan saya benar-benar tertarik padamu, penampilan Ye Qilian akan menghancurkan segalanya. Di dunia, wanita cantik mana yang tidak menyukai pahlawan? Kakakku pasti akan klise, jadi kamu harus mati untuk mengejar hati kakakku. Chen Ye hampir memuntahkan seteguk darah tua. Di seluruh dunia, banyak orang takut atau mengagumi Ye Jitian. Tapi dia tidak tahu bahwa Ye Jitian ini adalah anak laki-laki terhormat Chen Ye yang telah diejek oleh sekte yang tak terhitung jumlahnya. Bab 672. Chen Ye tidak perlu menjelaskan. Karena bahkan jika Anda menjelaskannya, tidak ada yang akan percaya. Ketika semuanya beres, rahasia ini pasti akan diketahui dunia. Pada hari itu, mungkin seluruh orang Kunlun Su akan menganga. Jilin tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan dengan cepat berkata, sial, aku lupa tentang bisnis ini, kita harus bergegas ke puncak Qingxuan. Chen Ye mengerutkan kening dan berkata dengan terkejut, kamu juga pergi ke puncak Qingxuan. Omong kosong, aku semua di sini, mengapa aku tidak pergi ke puncak Qingxuan? Tidak, apa maksudmu, kamu pergi ke sana juga? Jilin berkedip dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Saya mendengar dari saudara perempuan saya bahwa gerbang Dewa Medis tampaknya berada dalam garis keturunan Lin Qingxuan. Mungkinkah Anda pergi ke puncak Qingxuan untuk mencari jalur pengobatan tertinggi? Kamu juga telah tinggal di gerbang Dewa Medis selama beberapa tahun, tetapi kamu telah merenungkan seni bela diri sepanjang hari, dan diperkirakan keterampilan medismu tidak terlalu bagus. Chen Ye terlalu malas untuk menjelaskan, dan mengangguk, itu benar. Ayo pergi, karena sedang dalam perjalanan, itu yang terbaik, gadis ini akan melindungimu, bersamaku, para dewa dan hantu memberi jalan. Ngomong-ngomong, tembakan Ye Jitian itu mungkin karena aku.
Diperkirakan dia melihat kecantikan saudara perempuanku dan datang untuk menyenangkanku. Chen Ye, lihat, kamu sebenarnya diselamatkan karena kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Chen Ye tersenyum. Keduanya langsung menaiki kuda dan berjalan menuju puncak Qingxuan. Puncak Qingxuan menjulang ke awan, sangat curam, dan bagian atas gunung dikelilingi oleh awan dan kabut, seperti negeri dongeng. Ketika mereka setengah jalan mendaki gunung, gunung tidak bisa naik sama sekali, jadi mereka berdua hanya bisa naik dengan berjalan kaki. 1 jam kemudian, keduanya akhirnya sampai di puncak Qingxuan Peak. Seluruh puncak Qingxuan seperti jam pasir besar, meskipun bagian tengahnya curam, puncak gunungnya sangat luas. Keduanya tidak melanjutkan langkahnya, karena ada penjaga gunung di depan mereka, sehingga mereka harus berhenti. Ada semburan rune yang mengalir di formasi pelindung gunung. Rune dingin, dan sepertinya ada sepasang mata yang menatap Chen Ye dan Jilin. Jilin memandang Chen Ye, apakah kamu tidak pandai dalam formasi? Coba lihat apakah kamu dapat memecahkan formasi ini, atau kami tidak akan bisa masuk. Chen Ye mengangguk, memejamkan mata, dan ingin merasakan arah matanya. Hanya ada 2 cara untuk mematahkan formasi. Pertama, kekuatannya jauh melebihi formasi, dan dihancurkan secara paksa. Kedua, temukan mata formasi dan hancurkan mata formasi. Tapi segera, ekspresi Chen Ye membeku. Perasaan spiritualnya menembus ke dalamnya dan menghilang. Tidak dapat mendeteksi formasi mata. Ini sebenarnya formasi yang sangat kuat. Bahkan mungkin sudah ada sejak zaman kuno. Kalau tidak, King Xuanfeng tidak akan bertahan selama bertahun-tahun. Mungkinkah Lin Qingxuan membentuk formasi sebelum kecelakaan untuk melindungi generasi mendatang? Chen Ye memasuki pemakaman reinkarnasi dengan pikirannya dan ingin menemukan Lin Qingxuan, tetapi menemukan bahwa pihak lain benar-benar diam. Tidak yakin apakah itu ditutup atau menghilang. Jilin di samping melihat reaksi Chen Ye, dan menggelengkan kepalanya. Saya awalnya berpikir bahwa formasi Anda sangat kuat, tetapi sekarang tampaknya seperti itu. Lupakan saja, biarkan aku mencobanya. Chen Ye memandang Jilin dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu tahu metode pembentukannya? Jilin tersenyum, dan di detik berikutnya, dia langsung melemparkan pedang hijau, dan momentum di tubuhnya tiba-tiba naik ke ekstrim. Tebas dengan pedang. Formasi seperti apa yang ingin kamu ketahui, bagi saja secara langsung. Serangan Seon Jilin menghantam langsung pada riak formasi. Riaknya beriak, dan pada saat yang sama, cahaya merah tiba-tiba muncul. Detik berikutnya, niat membunuh yang dingin ditembakkan langsung dari formasi, menuju Jilin. Jilin tidak pernah membayangkan bahwa formasi ini benar-benar akan memadatkan niat membunuh. Sebelum dia bisa menjawab, embusan angin berputar, Chen Ye langsung memeluk Jilin, dan bahkan berjalan ke satu sisi. Dan tepat di tempat yang sama, tanda pedang yang dalam muncul. Jilin menghela nafas, melirik Chen Ye, dan berkata, terima kasih, aku menyelamatkanmu hari ini, dan sekarang kamu menyelamatkanku, kita seimbang. Chen Ye tersenyum. Pada saat ini, lebih dari selusin sosok muncul dari dalam, jelas bahwa Jilin telah memindahkan formasi dan memicu alarm di dalam. Siapa yang berani menyentuh formasi puncak Qingxuan kita mencari kematian? Pembicaranya adalah seorang pria berbaju dengan tangan di belakang punggungnya. Pria itu tidak memiliki senjata, tetapi ada sedikit rasa dingin di matanya. Matanya menoleh ke arah Chen Ye, dan Chen Ye secara alami menjadi objek kecurigaannya. Apakah itu tanganmu? Melihat seseorang keluar, Jilin dengan cepat melangkah keluar dan berkata dengan serius, halo, saya Jilin dari keluarga Ji. Saya dipercaya oleh keluarga Ji. Saya juga mengundang keturunan Lin Qingxuan untuk mengunjungi keluarga Ji tolong. Orang biasa memandang Jilin lagi, dan ketika dia mengetahui bahwa itu adalah seorang gadis kecil, dia mencibir, mati, keluar. 3 kata sederhana mengungkapkan sikap. Jelas, mereka memiliki kepercayaan diri ini. Ekspresi Jilin berubah, dan dia secara alami tidak mau menyerah, dan melanjutkan, apapun yang kamu inginkan, keluarga Ji kami dapat memberikannya buat penawaran. Ekspresi orang biasa tiba-tiba menjadi serius, dan dia mengatakan kata demi kata, kata-kata saya sangat jelas, keluar meskipun keluarga Ji Anda memiliki kekuatan di Kunlun Su, itu tidak ada apa-apanya di puncak Qingxuan saya. Jika Anda tidak mengerti keluar, jangan salahkan aku karena kejam. Petik 2. Jilin hampir meledak karena marah. Bagaimana dia bisa begitu marah?
Keluarga Jinya bukanlah keluarga kecil di Kunlun Su. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu. Sekelompok orang ini memiliki sikap seperti itu, pasti ada satu alasan, yaitu syaratnya tidak cukup. Tanpa ragu, pil emas muncul di tangan Jilin. Begitu ramuan emas keluar, energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalamnya, dan aroma obat yang kaya menyebar. Orang biasa dan semua orang di belakangnya menghirup udara dingin. Mereka dibesarkan di puncak Qingxuan, menerima metode medis tertinggi, dan memiliki pemahaman yang tak tertandingi tentang ramuan obat dan metode medis. Dan nafas ramuan obat di depan mereka sangat kuat, tidak biasa. Orang biasa itu sedikit tergerak, dan memerintahkan, beri aku pil ini, dan aku secara alami akan mempertimbangkannya. Jilin secara alami tidak akan memberikannya dengan santai, mengatakan kata demi kata, saya ingin jawaban yang akurat, dan obat ini hanya dapat diberikan kepada keturunan sejati Lin Qingxuan. Orang biasa tampaknya merasa bahwa otoritasnya sedang dipertanyakan, dan mendengus dingin, saya adalah keturunan Lin Qingxuan. Jika Anda membutuhkan saya untuk mengambil tindakan, beri saya pil ini. Anda tidak memiliki kualifikasi untuk menegosiasikan kondisi. Jika kamu tidak mau, itu tidak akan merugikanku. Pada saat ini, Jilin terguncang. Ayah dalam bahaya, hanya orang-orang Qingxuan Feng yang bisa menyelamatkannya. Dia harus membiarkan keturunan Lin Qingxuan turun gunung. Dia mengertakkan gigi, tidak lagi ragu-ragu, dan menyerahkan pil obat di tangannya. Mata orang biasa itu berapi-api, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Semua orang di puncak Qingxuan adalah keturunan Lin Qingxuan, terlebih lagi, dia berjanji untuk mengambil tindakan, tetapi dia tidak berjanji untuk menyelamatkan hidup. Untuk mendapatkan ramuan kuno tanpa alasan, bisnis ini terlalu menguntungkan. Dia merobek formasi Qingxuan Feng, dia telah melihat kekuatan kedua orang ini sejak lama, jadi dia tidak perlu takut sama sekali. Tepat ketika dia hendak mengeluarkan pil emas dari tangan Jilin, Chen Ye yang ada di sampingnya, meraih pergelangan tangan Jilin dan menariknya kembali secara langsung. Saya pikir itu baik-baik saja. Sebuah suara acuh tak acuh terdengar. Jilin terkejut dan menatap Chen Ye dengan rasa ingin tahu, Chen Ye, apa yang kamu lakukan? Bab 673. Chen Ye berkata, seseorang dalam keluarga Ji memiliki masalah. Kerabatmu. Apakah ini alasan sebenarnya mengapa kamu datang ke puncak Qingxuan? Dia bisa melihat kekuatan orang biasa dalam sekejap. Kekuatan seni bela diri tidak buruk, tetapi dalam hal pengobatan, itu belum tentu. Apalagi mata orang ini tidak menentu, apakah benar bisa sembuh setelah minum obat. Dalam hal keterampilan medis, dia mungkin belum tentu menjadi lawan dari keturunan Lin Qingxuan. Tapi ada Lin Qingxuan di pemakaman reinkarnasi. Apalagi yang Anda minta? Tanyakan saja padanya Chen Ye secara langsung. Jilin juga tidak perlu bersembunyi, ayah saya dalam keadaan koma sekarang, dan saudara perempuan saya meminta saya untuk menemukan keturunan Lin Qingxuan. Ini adalah satu-satunya harapan. Chen Ye mengangguk dan berkata dengan sangat serius, apakah Anda lupa bahwa dao saya juga seorang dao medis? Jika dia mencari kelompok orang yang tidak pasti ini, dia mungkin juga membiarkan saya mengambil tindakan, dan saya tidak ingin jindan. Jilin memutar matanya ke arah Chen Ye, penyakit ayahku tidak dapat disembuhkan dengan cara biasa. Aku tahu kamu berasal dari sekolah kedokteran, dan kamu telah menempuh perjalanan jauh, tapi penyakit ayahku sangat sulit, begitu juga tuanmu. Pasti ada jalan, apalagi kamu. Kakak berkata bahwa hanya Lin Qingxuan yang dapat memiliki harapan, tetapi Lin Qingxuan telah lama menghilang, jadi keturunan Lin Qingxuan adalah satu-satunya kesempatan. Chen Ye terkejut, dan tepat saat dia akan berbicara, jarum perak melesat tepat di atas. Memotong udara, cahaya perak berkedip. Itu mengunci hatinya bahkan lebih. Rupanya dia akan membunuhnya dengan satu tembakan. Dia mendengus dingin, mengulurkan tangan kanannya, menjepit jari-jarinya dengan ringan, dan sebuah jarum perak muncul dengan kuat di telapak tangannya. Setelah itu, tatapan dinginnya diarahkan pada pria biasa yang menembak, dan berkata dengan dingin, apakah kamu pernah melakukan ini sebelumnya? Orang biasa jelas tidak berharap Chen Ye menangkap jarum peraknya. Reaksi Immortal Ascension Boundary sebenarnya sangat kuat. Wah, kata-kata gadis kecil ini sangat jelas, apakah kamu mencoba menyakitiku? Pria berpakaian itu berkata dengan dingin. Chen Ye mengabaikannya dan memandang Jilin, jika kamu percaya padaku, singkirkan pilnya.
Aku akan mengambil tindakan terhadap penyakit ayahmu, dan aku berjanji bahwa selama Lin Qingxuan bisa menyembuhkannya, aku, Chen Ye, masih bisa lakukan. Pada saat ini, Chen Ye sangat percaya diri. Seperti cahaya yang bersinar. Jilin linglung sejenak, dan bahkan secara tidak sadar berencana untuk menyingkirkan ramuan emas itu. Orang biasa telah lama menganggap inti emas sebagai miliknya, dan dia tidak peduli dengan wajahnya, jadi dia merentangkan jarinya dan mendekati inti emas. Melihat adegan ini, mata Chen Ye menyipit dan dia mendengus dingin, jarum perak di antara kedua jarinya baru saja keluar. Secepat kilat. Orang biasa merasakan krisis, mencibir, lengannya bergetar, dan gelombang udara yang tak terlihat berguling. Dia pikir dia bisa menghancurkan jarum perak, tetapi dia tidak berharap bahwa jarum perak melewati gelombang udara secara langsung. Itu bahkan menembus lengannya dengan akurat. Detik berikutnya, dia merasa seluruh lengannya lumpuh. Beraninya kamu melakukan sesuatu padaku, apakah kamu tahu identitasku di puncak Qingxuan? Orang biasa ingin mengeluarkan jarum perak itu, tetapi ternyata itu tidak mungkin. Jarum perak tampaknya dilindungi oleh kekuatan tak terlihat. Kuncinya bukan hanya lengannya kaku, tetapi kekakuannya menyebar. Dia yakin tidak lama lagi, seluruh tubuhnya akan membatu dan tidak bisa bergerak. Mantra apa ini? Bagaimana itu seperti simbol sihir? Matanya yang mengerikan menatap Chen Ye, wah, apa yang telah kamu lakukan padaku? Ini di puncak Qingxuan, kamu telah memikirkan konsekuensinya. Chen Ye melipat tangannya dan berkata dengan ringan, karena kamu adalah keturunan Lin Qingxuan, kamu bahkan tidak akan bisa mengeluarkan jarum perak. Wajah pria biasa memerah seketika, dengan trik sulap seperti itu, diperkirakan Anda datang ke puncak Qingxuan untuk membuat masalah. Jika itu masalahnya, jangan salahkan saya karena tidak sopan semuanya, bawa anak ini. Jilin secara alami merasakan kejahatan orang-orang ini, dia mengeluarkan pedang panjang dan menunjuk ke semua orang, aku bahkan tidak bisa memaksa jarum perak keluar, dan mengatakan bahwa dia adalah keturunan Lin Qingxuan, dan kamu hampir menipu Jindan. Siapa jika kamu berani melangkah maju, bibi ini akan memotong ketiga kakimu terlebih dahulu. Begitu kata-kata ini keluar, mereka yang belum menembak merasakan tubuh bagian bawah mereka dingin. Gadis kecil ini terlalu gila. Pergi. Pria berpakaian itu mendesak. Detik berikutnya, orang-orang dari puncak Qingxuan dengan cepat tersapu, niat membunuh meletus. Chen Ye dan Jilin mencibir dan berbalik. Afterimage meledak, cahaya pedang membubung ke langit. Hanya dalam 10 detik, semua orang jatuh ke tanah. Orang-orang ini mencoba-coba baik medis dan seni bela diri, sehingga tidak mencolok, dan tentu saja mereka bukan lawan Chen Ye dan Jilin. Tentu saja, Jilin tidak membunuhnya. Bagaimanapun juga, dia ada di sini untuk mengundang seseorang untuk bertindak, dan tidak baik baginya untuk menyinggung Qingxuan Feng. Jilin bahkan tidak berencana untuk melihat orang-orang ini, dan langsung pergi ke kedalaman. Chen Ye, datang ke sini, ayo masuk bersama, tidak peduli apa, aku harus melihat keturunan Lin Qingxuan. Chen Ye menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak bisa menjelaskan bahwa Lin Qingxuan berada di pemakaman reinkarnasi. Tapi kali ini dia datang ke Qingxuan Peak, dan ada hal yang lebih penting. Di satu sisi, itu untuk penjelasan Lin Qingxuan, dan di sisi lain, itu untuk orang lain yang mencari sekte Dewa Medis. Ketika keduanya berjalan sejauh 100 meter, mereka melihat tablet batu hitam besar. Itu ditulis dalam 7 karakter besar semangat dan kekuatan. Taoisme Medis, Lin Qingxuan. Perasaan putus asa menghampirinya. Khusyuk dan sakral. Di sini, Chen Ye benar-benar merasakan getaran kuburan reinkarnasi. Jelas, teks di batu nisan ini disebutkan oleh Lin Qingxuan sendiri. Dan indera spiritual Lin Qingxuan di pemakaman reinkarnasi menyadarinya untuk pertama kalinya. Detik berikutnya, sesosok muncul di samping Chen Ye. Itu Lin Qingxuan. Lin Qingxuan menatap tablet batu, seolah-olah dia sedang mendiskusikan hal-hal kuno di matanya. Rumit, sedih. Bahkan ada kemarahan. Pada saat yang sama, retakan muncul di tablet batu, seolah membawa kemarahan di hati Lin Qingxuan. Chen Ye tidak pernah berpikir bahwa Lin Qingxuan akan bergegas keluar, tetapi dia melirik Jilin, pihak lain tidak menyadarinya sama sekali, dan dia seharusnya menjadi satu-satunya yang bisa melihatnya. Lin Qingxuan meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan akhirnya berkata, saya menghormati cara medis, dan saya mandiri di dunia, tetapi mengapa surga meninggalkan cara medis? Surga menghancurkan dewa medis, cara segala sesuatu, surga dikecewakan,
zaman dahulu dan masa kini mengalir, menghamburkan dunia, cara medis abadi, dan surga segala usia. Hancurkan. Guru, saya berpikir bahwa selama ribuan tahun, salah satu keturunan saya akan selalu mampu menembus tablet batu yang saya tinggalkan dan mencapai obat tertinggi. Sekarang tampaknya aku salah. Mereka tidak pantas mendapatkan mantelku, mereka tidak. Tiba-tiba, Lin Qingxuan menatap Chen Ye dan berkata dengan serius, tutup matamu, sentuh tablet batu ini dengan telapak tanganmu, dan katakan padaku apa yang bisa kamu lihat cepat. Jika Anda dapat menyadari apa yang ada di dalamnya, itu berarti Anda memenuhi syarat untuk memulai cara medis tertinggi. Cara medis terkuat bukanlah untuk menyelamatkan orang, tetapi untuk membunuh yang tak terlihat. Chen Ye ragu-ragu selama beberapa detik, tetapi masih mengulurkan tangan dan menyentuh tablet batu hitam. Detik berikutnya, penglihatan itu menonjol. Di atas langit, awan hitam membanjiri kota, menutupi langit dan matahari. Cahaya keemasan menyelimuti tablet batu itu. Bab 674. Chen Ye melihat cahaya keemasan merembes ke dalam tablet batu, dan kata-kata, Medical Dao Tongshen, di atasnya juga ditangguhkan. Keempat kata ini tampaknya menjadi pusaran gelap, dan sejauh garis pandang dapat dilihat, ada paksaan tanpa akhir. Ini. Sama seperti Chen Ye ingin menanyakan sesuatu, Lin Qingxuan Suying di sebelahnya berkata, tanpa pikiran yang mengganggu, keturunan saya tidak kompeten, tetapi saya ingin melihat apakah pemilik makam reinkarnasi memiliki kualifikasi ini. Kamu telah berlatih 9 surga yang mendalam yang jue lengkap, tanpa penolakan, dan kamu dipilih oleh pemakaman reinkarnasi, pasti ada alasannya, aku hanya ingin tahu apakah alasan ini ada hubungannya denganku, Lin Qingxuan. Jika Anda tidak dapat memahami apa yang ada di dalamnya, saya masih akan membantu Anda sedikit, tetapi saya tidak akan memberikan semua warisan saya dari cara medis tertinggi, karena Anda tidak memenuhi syarat. Mendengarkan kata-kata Lin Qingxuan, Chen Ye mengangguk, tidak lagi memikirkannya, menutup matanya, dan bahkan menyusup ke pengetahuan spiritualnya. Jilin jelas memperhatikan perubahan itu, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Chen Ye, apa yang kamu lakukan? Jika kita tidak masuk lagi, ketika orang-orang itu pulih, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk masuk lagi. Chen Ye tidak menjawab, dan masih menutup matanya. Jilin menggertakkan giginya, tetapi berpikir bahwa Chen Ye pasti memiliki alasan untuk melakukan ini, jadi dia masih menunggu dengan tenang di sampingnya, dan menganggapnya sebagai melindungi Chen Ye. Mata besarnya menatap batu nisan dengan rasa ingin tahu, dan dia bisa merasakan kekuatan di batu nisan seolah-olah terhubung dengan Chen Ye. Apakah karena pintu dewa pengobatan tempat Chen Ye berada adalah Lin Qingxuan? Apakah ini kesempatan untuk menerima Lin Qingxuan? Memikirkan hal ini, Jilin membantahnya lagi, seorang pria besar seperti Lin Qingxuan secara alami meninggalkan hal-hal terbaik untuk keturunan Qingxuan Feng. Meskipun sekte dewa medis juga merupakan garis keturunannya, Chen Ye ini benar-benar dapat dibuang kepadanya. Ini seperti membandingkan kerabat agunan keluarga Ji dengan diri mereka sendiri, keluarga Ji jelas peduli pada diri mereka sendiri. Pada saat ini, Chen Ye merasa bahwa seluruh tubuhnya diselimuti oleh tekanan yang tidak terlihat. Tekanan itu membuatnya terengah-engah. Dia mencoba melepaskan diri tetapi ternyata tidak mungkin. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu, dan buru-buru menjalankan 9 surga yang jue mendalam, aliran udara emas melonjak dari dantiannya, dan bahkan mengalir ke anggota tubuh dan tulangnya. Samar-samar, naga darah di tubuh Chen Ye melonjak, dan naga itu meraung. Tidak hanya itu, matanya memancarkan jejak merah darah. Mata ini seperti naga yang menatap dunia. Tiba-tiba, Chen Ye menemukan bahwa kata-katanya telah sepenuhnya berubah, dan secara bertahap berubah menjadi sosok. Sosok ini berdiri di puncak gunung, memegang jarum perak dengan 2 jari di satu tangan, dan pedang panjang ramping di tangan lainnya. Diletakkan di belakang. Tidak bergerak seperti gunung. Chen Ye tahu betul bahwa sosok ini adalah Lin Qingxuan di zaman kuno. Lin Qingxuan, dokter yang memimpin. Rahasia di loh batu adalah gambar ini. Angin musim gugur suram, tanpa niat membunuh, tetapi itu membuat Chen Ye merasa kedinginan. Rasa dingin ini berasal dari sumsum. Kemudian, gambar tablet batu berubah lagi. Ada banyak pria kuat yang berdiri di depan sosok itu. Memegang senjata ajaib, nafasnya menakutkan kelompok orang ini bahkan jauh melampaui alam Raja Suci. Aura seni bela diri seperti naga raksasa, melonjak selama 9 hari, menelan segalanya. Tapi Lin Qingxuan menutup matanya tanpa rasa takut.
Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya menyapu atmosfer kekerasan, dan badai akan datang niat membunuh. Lin Qingxuan masih memejamkan matanya. Ketika pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya hendak menembus tubuhnya, matanya yang dingin tiba-tiba terbuka. Satu langkah pada satu waktu. Pedang panjang itu tergantung di udara. Waktu sepertinya berhenti. Kemudian, Lin Qingxuan mengulurkan tangannya, dan jarum perak di antara kedua jarinya melesat. Jarum perak dan cahaya kemasan. Menjadi 1000 kaki. Semua niat pedang dan niat membunuh terkoyak di tempat, dan bahkan bayangan naga menghilang di antara langit dan bumi. Dewa pengobatan dapat mencapai langit dan menekan seni bela diri. Ini adalah kasus hari ini, dan masih akan terjadi di masa depan. Sayangnya, budidaya tahu medis lebih sulit daripada langit. Itu tidak hanya membutuhkan bakat, tetapi juga kesempatan. Ada ribuan orang di dunia, dan mungkin hanya satu orang yang dapat mencapai jalur tahu medis. Bahkan jika aku, Lin Qingxuan, menghilang di dunia suatu hari nanti, beberapa orang akan menggunakan metode medis untuk menekan segalanya. Mulai sekarang, dia akan mewakili saya, Lin Qingxuan, dan cara medis tertinggi Kunlun Su. Setelah kata-kata itu jatuh, Lin Qingxuan berjalan dengan tenang melalui ruang dan waktu yang membeku. Dengan tangan di belakang punggungnya, energi spiritual antara langit dan bumi tidak dapat disentuh. Seolah menyentuh akan menjadi penghujatan. Sampai sosok Lin Qingxuan menghilang dari pandangan, pembangkit tenaga listrik kuno yang tak terhitung jumlahnya berduka di semua tempat, dan kabut darah meledak. Darah menghujani seluruh langit, seperti sebuah penglihatan. Ketika dia melihat gambar ini, Chen Ye benar-benar ketakutan dan wajahnya pucat. Dalam ingatannya, lelaki tua itu mengajarinya keterampilan medis tertinggi dari Dewa Penyembuhan, hanya untuk menggantung pot untuk menyelamatkan dunia, atau untuk melindungi dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa menyelamatkan penurunan Dewa Pengobatan. Di zaman kuno, meskipun Lin Qingxuan sangat kuat, hanya ada sedikit hal yang tertinggal. Di belakang, Sekte Dewa Medis menjadi satu-satunya sekte tahu medis di Kunlun Su. Bahkan sekte seni bela diri biasa meremehkan provokasi. Satu-satunya harapan lelaki tua itu adalah mengembara Kunlun Su dan Huaxia, berharap menemukan seseorang yang bisa berubah melawan langit. Dan menyelamatkan diri sendiri adalah awal dari semuanya. Untungnya, Chen Ye memang menunjukkan bakat yang kuat dalam kedokteran, formasi, dan alkimia, yang semuanya sangat bagus. Jika Chen Ye tidak membalas dendam, dia mungkin menjadi kepala berikutnya dari Sekte Dewa Medis. Beberapa hal tidak bisa hilang. Tapi sekarang, Chen Ye merasakan cara medis yang sebenarnya, membunuh orang yang tidak terlihat. Jarum perak berubah menjadi tombak panjang, momentum macam apa? Di bawah pukulan yang begitu kuat, hanya kabut darah yang menjadi tujuan mereka. Pada saat ini, Chen Ye menemukan bahwa energi spiritual dalam dirinya terus berkumpul, dan bahkan mengebor ke dalam tablet batu. Semua gambar di loh batu ditelan oleh roh para dewa. 4 kata, medis Dao Tongshen, juga hilang sama sekali. Energi dan kekuatan spiritual tak berujung di atas tablet batu semuanya diringkas menjadi satu titik dan jatuh pada energi spiritual. Kekuatan destruktif ini tiba-tiba meledak menjadi cahaya kemasan yang menyilaukan. Setelah cahaya kemasan, Chen Ye menemukan bahwa itu mengembun menjadi jarum perak. Meskipun jarum peraknya kecil, Chen Ye melihat garis sederhana dan sederhana di atasnya, dan itu luar biasa di mana-mana. Lebih penting lagi, nama Chen Ye bahkan terukir di atasnya. Lin Qingxuan, yang berada di samping, telah memperhatikan perubahan Chen Ye. Tidak ada yang Chen Ye bisa melihat gambar itu. Bagaimanapun, dia berlatih 9 surga yang mendalam Yang Jue. Gambar ini, beberapa keturunan di puncak Qingxuan juga harus dapat melihatnya. Tetapi ketika dia melihat bahwa Chen Ye benar-benar memahami teknik jarum perak ini, senyum Gu Jingbubo penuh dengan keheranan. Bagaimana bisa? Dia tidak berharap Chen Ye untuk memahami teknik tertinggi ini, dia hanya berharap Chen Ye dapat menyadari dari gambar bahwa pembunuhan obat tidak terlihat. Tapi dia tidak mau, Tuhan memberinya kejutan besar. Chen Ye hanya lahir demi obat. Sekarang pola seni bela diri virtual Kunlun juga berubah. Bab 675. Sepertinya memilih orang ini dari pemakaman reinkarnasi adalah pilihan yang paling tepat. Setidaknya menurut saya, ada banyak orang dalam alarm palsu Kunlun, tapi mungkin hanya Chen Ye yang bisa menyelamatkan 100 dari mereka di dunia. Tanpa berpikir lagi, Lin Qingxuan buru-buru menginstruksikan Chen Ye, "Guru,
cepat dan akui tuannya, terima jarum ini akan menjadi caramu yang paling menyelamatkan nyawa saat ini, tidak ada seorang pun. Chen Ye mendengar suara cepat di telinganya, tidak lagi ragu-ragu, dan memaksa setetes darah dari ujung jarinya. Ketika esensi darah menyentuh jarum perak, awan keberuntungan tiba-tiba muncul di langit puncak King Xuan tutupi langit. Matahari dan bulan memudar. Poin kuncinya adalah bahwa sebaris teks muncul di awan keberuntungan. Dewa medis, pengikut seni bela diri. Ribuan awan keberuntungan langsung dikelilingi oleh guntur dan kilat. Meski begitu, awan guntur setinggi 10.000 kaki tidak bisa menahan awan keberuntungan untuk setengah kaki. Pada saat yang sama, keluarga Kunlun Suji. Tubuh dingin Ji Siking berdiri di tengah halaman, memandangi keluarga Ji yang kuat yang berlutut di depannya, dan bertanya, apakah ada berita tentang Ye Jitian? Orang kuat keluarga Ji menggelengkan kepalanya, setelah Ye Jitian muncul di Zhuixianlou, tidak ada jejak. Tetapi apa bicaralah dengan jelas. Mata keluarga Ji menyipit, dan dia berkata dengan cepat, menurut informasi yang saya selidiki, setelah Ye Jitian membawa Li Xin pergi, Li Xin meninggal di depan makam Sisan. Mengapa Ye Jitian berurusan dengan keluarga Li ketika dia pertama kali muncul di Kunlun Su? Ini terlihat seperti balas dendam, Nona, saya berpikir, apakah Ye Jitian ini ada hubungannya dengan Sisan? Obat. Tentu saja, ini hanya tebakan kecil, ada desas-desus bahwa Ye Jitian adalah orang yang benar, dan jika dia tidak menyukainya, dia akan melakukannya, mungkin itu kehendak pihak lain. Ji Siking tidak berbicara. Begitu dia mendengar kata-kata, gerbang dewa medis, dia memikirkan Chen Ye di benaknya. Untuk sesaat, dia berpikir, mungkinkah Ye Jitian ini adalah Chen Ye? Bagaimanapun, Chen Ye dan Sisan memiliki hubungan yang cukup baik, dan dia juga mengatakan bahwa dia ingin membalas dendam untuk Sisan. Tapi ide ini langsung dibatalkan olehnya. Pada awalnya, meskipun dia optimis tentang Chen Ye tidak bisa tumbuh begitu cepat. Menurut rumor Kunlun, kekuatan Ye Jitian setidaknya di atas alam Raja Suci, dan ketika Jilin pergi ke Huaxia, Chen Ye tampaknya berada di alam Qi. Kesenjangan alam yang begitu besar tidak dapat dijembatani hanya dalam beberapa bulan. Tanpa berpikir lebih jauh, Ji Siking memandang orang kuat keluarga Ji dan menginstruksikan, sebelum tidak ada bukti mutlak, pergi dan selidiki hubungan antara Ye Jitian dan Sisan, bukankah Si Zhenhai pergi? Temukan cara untuk menemukan orang ini, dia harus tahu yang sebenarnya. Ngomong-ngomong, jangan sakiti Si Zhenhai, semuanya mengambil yang mati dulu. Ya, Nona. Orang kuat keluarga Ji segera mundur. Ji Siking mengerutkan kening, dan rok seputih salju berkibar tertiup angin, yang memiliki rasa keindahan yang unik. Dia menghela nafas, dan baru saja ingin memasuki ruangan, ketika tiba-tiba, penglihatan di langit muncul lagi dan lagi. Ji Siking mengangkat kepalanya, matanya tertuju ke satu arah. Mata yang indah dan dingin itu penuh dengan kengerian. Setelah Lin Qingxuan menghilang, masih ada orang yang dapat menyingkat visi pengobatan, Taoisme dan Tuhan. Meskipun visi ini sangat lemah, pihak lain seharusnya tidak sepenuhnya memahaminya, tetapi dapat merangsang visi seperti itu, selama seseorang diberi waktu yang cukup, dia memenuhi syarat untuk menekan semua seni bela diri Kunlun Su. Ji Siking menjepit jarinya, dan kemudian ekspresinya menjadi lebih kaya. Karena arah visi ini adalah puncak Qingxuan. Puncak Qingxuan adalah tanah keturunan Lin Qingxuan. Mungkinkah beberapa keturunan telah menyadari apa yang ditinggalkan Lin Qingxuan? Kunlun Su akan hidup. Di masa lalu, ada seni bela diri Ye Jitian untuk menekan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian ada keturunan puncak Qingxuan yang menyembuhkan Taoisme. Diperkirakan tahun ini Kunlun Su akan mengadakan acara besar. Xiao Lin seharusnya sudah hampir tiba di Kunlun Su sekarang. Ayo tanya gadis ini kapan waktunya tiba. Dan pada saat ini di puncak Qingxuan. Di gedung yang megah. Ada patung Lin Qingxuan di gedung itu. Patung itu terbuat dari batu spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Bagi keturunan Lin Qingxuan, ini adalah harta yang tak ternilai. Selusin orang tua dan anak muda mengelilingi patung Lin Qingxuan, memejamkan mata, dan terus berlatih. Ada arus udara merah yang menjerat di sekitar mereka. Pada saat ini, semua orang membuka mata mereka, dan mereka jelas memperhatikan perubahan Qingxuan Feng. Dengan nafas ini, mungkinkah seseorang di puncak Qingxuan menyadari cara medis tertinggi para leluhur? Mungkinkah puncak Qingxuan kita telah diselamatkan? Dengan bantuan praktisi medis, teknik medis sudah cukup untuk menekan sekte seni bela diri di kaki gunung. Tapi siapa orang ini?
Selusin dari kita berkultivasi di sini, jelas bukan kita. Mungkinkah itu leluhur? Itu mungkin jika ada satu orang di seluruh Kunlun Su yang dapat memahami cara medis tertinggi, maka itu hanya leluhurnya. Sayangnya, leluhur mundur di bawah tebing, dan tidak ada yang boleh mengganggu. Semua orang sangat melankolis, mereka ingin menyaksikan perilaku nenek moyang mereka, tetapi mereka ditakdirkan untuk tidak pergi untuk mengganggu mereka. Tidak berani. Tepat ketika mereka ketakutan, sosok yang malu muncul di luar pintu. Tuan, itu tidak baik. Dua orang yang datang entah dari mana merusak formasi dan membunuh puncak Kingsuan. Mereka melukai lebih dari selusin dari kita. Kedua orang ini kemungkinan besar dikirim oleh Sekte Seni Bela Diri di kaki gunung, dan satu orang mengatakan bahwa dia berasal dari keluarga Ji. Itu adalah orang biasa yang terluka oleh Jilin dan Chen Ye yang berbicara. Ketika dia bangun, dia secara alami akan melaporkannya sesegera mungkin. Mendengar kalimat ini, ekspresi lebih dari selusin orang di dalam berubah. Pada saat ini, leluhur melangkah ke ranah Taoisme medis, dan dua orang datang ke pintu, pasti untuk menghancurkan terobosan leluhur. Hatinya bisa dihukum. Semua orang langsung berdiri, dan niat membunuh melintas di mata mereka. Karena kedua orang itu ada di sini, mereka akan ditekan di sini selamanya. Puncak Kingsuan kami telah terdiam terlalu lama. Karena leluhur kami telah membuat terobosan, hari ini kami akan membiarkan kelompok orang Kunlun Su melihat apakah praktik medis Lin Kingsuan telah menurun. Setelah kata-kata itu jatuh, selusin sosok membuka pintu dan menyapu. Memimpin. Baru pada saat itulah orang biasa bereaksi, dan dia sangat gembira. Dia awalnya hanya ingin mengundang beberapa orang, tetapi sekarang semua senior dan master ini telah mengambil tindakan, hasilnya telah diputuskan. Ya, senior, silakan ikut denganku. Mereka tampaknya berada di tablet batu tempat leluhur Lin menyebutkan kata-kata itu.